PDIP kini vokal menyatakan kekecewaannya kepada sikap Gibran dan Jokowi. Wacana 3 periode yang pernah kencang berhembus disebut-sebut dinyatakan oleh permintaan Ketua Umum sejumlah partai, disampaikan bahwa itu permintaan dari Pak Lurah. Sementara dinamika yang terjadi akhir-akhir ini membuat publik serta sejumlah pakar menyoroti soal nepotisme, kolusi, dan politik dinasti yang mewarnai demokrasi negeri ini. Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP PDIP, Nusyirwan Sujono. Selamat pagi Pak Nusyirwan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada pengamat politik M. Kodari. Mas Kodari, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Ya, Mas Kodari dan Pak Nusyirwan, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pak Nusyirwan, benarkah sampai saat ini Gibran belum mengembalikan KTA-nya? Pak Nusyirwan, apakah memang aturannya otomatis keluar dari PDIP? Urusan mengembalikan. Tegas saja bahwa sejak Mas Gibran itu ditetapkan menjadi wakil presiden dari Prabowo, maka pada saat itu pula lah yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu saja tegas. Oke. Jadi artinya PDIP tidak mengharapkan secara langsung, secara fisik Gibran mengembalikan KTA-nya begitu? Kalau memang prosedurnya partai seharusnya seperti itu, Pak Nusyirwan? Itu diserahkan kepada yang bersangkutan saja, mensikapinya. Tentu kalau sudah pernah katanya menjabat sebagai pimpinan daerah 2 tahun, tentu sudah memahami etika berorganisasi, aturan partai, dan lain-lain dan sebagainya. Tentu itu bukan wilayahnya dari publik untuk perlu mempertanyakan hal tersebut. Yang bersangkutan sendiri memahami, seharusnya memahami. Seharusnya memahami kalau punya etika ya. Baik Pak Nusyirwan, kemudian ini banyak pihak yang memandang PDIP ini terkesan diskriminatif karena kader sebelumnya ya yang dianggap membangkang seperti waktu itu kita ingat Mas Budiman Sujatmiko ini langsung dipecat. Kok kesannya kali ini nggak berani langsung pecat Gibran saja padahal nyata-nyata Gibran balelo, Pak Nusyirwan? Ya, ini meskipun ini antara tema pembahasan pagi ini berbeda dengan apa yang Anda tanyakan sejak awal tadi ya. Tahu-tahu belok nggak pakai sen, rupanya sudah model sekarang ya. Jalan nggak pakai sen itu ya Pak Kodari. Tapi tidak apa-apa, itu urusan internal kami. Jadi tentu itu tidak perlu harus dipertanyakan bagaimana kebijakan daripada internal untuk mensikapi setiap hal-hal yang terkait dengan para kader mengikuti aturan-aturan partai, dan itu semua sudah mengerti dan sudah paham. Jadi diikuti saja proses dinamika. Kalau nonton boleh gitu, tapi silahkan. Tapi tentunya itu ada di pihak kami di internal untuk mengambil kebijakan, mengambil langkah dan sebagainya. Oke, baik kalau gitu saya luruskan lagi Pak Nusyirwan. Benarkah ini pernyataan dari Mas Hasto kemudian dari Mas Adian ya sebelumnya ini terkait dengan berubah haluannya sikap PDIP ini terkait dengan wacana 3 periode yang saat itu merupakan permintaan dari para disebut sebagai permintaan Ketua Umum dan permintaan dari Pak Lurah langsung, Pak Nusyirwan? Tentu bahwa kita seluruh jajaran, seluruh struktur partai di seluruh Indonesia, seluruh keluarga besar partai wajar saja melihat perkembangan saat ini, di mana salah satunya Ibu Ketua Umum sudah memutuskan pasangan calon presiden yang kita ajukan, Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, perkembangan tersebut kita lihat termasuk diantaranya proses-proses yang berjalan sampai saat ini. Maka apa yang sudah kita suguhkan selama 10 tahun, bahkan kalau itu 10 tahun adalah pemerintahan pemerintahan nasional di tingkat presidensial, tapi juga
dengan jabatan yang lain yang sudah di total itu jumlahnya 20. Ya wajar, layak kalau misalnya muncul pertanyaan, ada apa? Kenapa begitu banyak privilege yang sudah kita hal-hal yang membuat adanya sebuah sikap-sikap yang tidak menunjukkan kebersamaan di dalam langkah dan keputusan politik. Maka muncullah evaluasi, mungkin hal-hal seperti termasuk diantaranya adalah kehendak dan keinginan yang beberapa waktu yang lalu itu muncul. Ya, tidak bisa dikatakan itu kan yang lalu, pada waktu 1 tahun yang lalu. Semua proses politik itu tentu dicatat dan kita perlu memberikan evaluasi terhadap beberapa hal yang dilakukan pada saat itu. Tidak mungkin kita saat ini menghadapi beberapa hal yang di luar dugaan, ya, karena Pak Kudori ini pengamat politik yang sangat mengikuti proses. Jadi kita juga bagian kaget-kagetan Pak Kudori, kita berjumpa dengan berbagai hal, ada musang berbulu domba yang kita juga akhirnya jadi terkejut-kejut begitu. Nah, ini ada apa ya? Termasuk diantaranya perkembangan terus kita akan ikuti. Jadi apapun yang disampaikan oleh Sekjen itu sesuatu hal yang wajar dan benar saja, karena itu bagian daripada evaluasi kita kenapa kondisi ini sampai muncul begitu. Dan di tengah kita seluruhnya mempersiapkan seluruh pergerakan politik kita untuk kemenangan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Saat ini kita tidak ada tengok-tengok lagi, dan ini semua kita arahkan untuk kemenangan Mas Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD. Demikian. Oke. Baik, Pak Mas Kodari, kalau Anda melihat sikap PDIP dan dinamika yang terjadi seperti ini ya. Tadi memang PDIP ini lagi panas nih, tapi terkesan kan panasnya lama. Kalau kemarin Ibu Puan Maharani terkesan kekecewaan itu sudah diungkapkan pada saat berada di podium, disampaikan ke publik. Kok bisa dulu saudara, dulu teman, kok sekarang jadi kayak gini. Tapi kan itu kan kesannya soft ya. Nah, menurut Anda kenapa PDIP ini terkesan berbeda menanggapi soal Gibran ini? Kayak panasnya lama gitu, baru sekarang akhirnya baru vokal diungkapkan semua ke publik. Ya, pertama kan saya kira sih tidak mudah juga untuk kemudian memutus hubungan begitu saja dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu tokoh yang sangat populer di Indonesia. Dan kemarin khusus untuk PDI Perjuangan ada temuan survei, kalau tidak salah dari indikator yang menunjukkan sekitar 25% ya dari pemilih PDI Perjuangan itu memilih PDI karena faktor Pak Jokowi gitu. Jadi kalau konfrontasi lalu kemudian pendukungnya Pak Jokowi kecewa, kan ada risiko bahwa mereka tidak akan memilih PDI Perjuangan. 25% dari 25% itu kan lumayan ya, sekitar mungkin 7% kira-kira begitu. Dan kalau misalnya suara 7% ini hilang atau lari dari PDI Perjuangan, tentu bisa mengubah konstelasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf kalau saya misalnya salah, tetapi saya melihat PDI Perjuangan juga sebetulnya ada miripnya juga dengan partai politik yang lain begitu, bahwa ada faksi-faksi di dalam, ada kelompok yang ya dalam tanda kutip ya berkompetisi juga, baik untuk masa kini maupun masa depan. Dan salah satu kalkulasi dalam kompetisi ke depan itu adalah posisi presiden dan wakil presiden yang akan memenangkan Pilpres 2024 begitu. Dan saya kira itu terbaca dari perbedaan atau gradasi dari penyikapan misalnya dari Mas Hasto dengan Mbak Puan. Ya, nggak bisa kita bantah bahwa Mbak Puan jauh lebih moderat dibandingkan dengan Mas Hasto begitu. Jadi saya kira memang tidak mudah mengambil keputusan, sekali lagi karena ini tokoh penting. Yang kedua memang ada perbedaan pandangan dari internal PDI Perjuangan sendiri. Itu hemat saya, Iqbal. Baik, nanti saya akan konfirmasi ke Pak Nusirwan ya. Namun kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Nanti pembahasan ini akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Baru saja kita dengarkan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pak Nusirwan, kalau kita mendengarkan pernyataan Mas Hasto tadi, apakah memang soal wacana 3 periode yang katanya diungkapkan langsung, diminta langsung oleh Pak Lurah ini menjadi awal keretakan dari hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega? Pak Nusirwan. Masih di mute, Pak. Mohon maaf, audionya boleh dibuka? Jadi kalau dengan sebutan awal keretakan itu Anda yang menyampaikan ya, bukan kami, dan kami tidak pernah menyebut ada keretakan dan sebagainya. Itu Metro TV yang menyebut keretakan. Jadi itu semua yang dikatakan oleh Sekjen itu tentu tidak sembarangan. Semua hal yang disampaikan itu tentu ada pertimbangan, ada bukti-bukti ya, karena yang menyampaikan itu Mas Hasto ya, Sekretaris Jenderal Partai, maka itu benar adanya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ada perbedaan di internal yang tadi disampaikan oleh Mas Hudori, ya bisa-bisa saja itu dilihatnya demikian, tapi itu tidak ada. Mbak Puan tidak ada perbedaan sebetulnya bahwa, dan Mbak Puan sudah melakukan komunikasi politik dan menyampaikan hal-hal yang demikian baik pada suasana yang tepat untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan hal tersebut. Dan juga tidak ada perkataan dari beliau yang mengatakan bahwa ada perbedaan dengan Sekjen. Jadi keretakan atau katakanlah perbedaan antara apa yang disampaikan oleh Hasto dan Mbak Puan itu tidak ada bedanya. Ya, hanya tentu Sekjen mungkin lebih detail menyampaikannya dibandingkan Mbak Puan, itu mungkin ada sedikit perbedaan penyampaian saja. Tapi tidak ada, saya berikan jaminan itu tidak ada bedanya. Sama saja. Kalau misalnya dikatakan oleh beberapa pihak itu ada sisi-sisi yang berbeda, itu kita semua tegak lurus dengan. Baik, Pak Nusirwan, ini termasuk untuk usulan 3 periode itu artinya semua satu suara menolak saat itu PDIP ya Pak? Loh, itu sudah disampaikan Ibu Ketua Umum dengan jelas karena itu bertentangan dengan konstitusi ya. Jadi tidak maunya sendiri-sendiri, tidak ada di tempat kami model seperti itu. Karena itu kita sangat taat asas konstitusi, sangat kita patuhi, dan apapun resikonya. Dan sebetulnya secara logika politik, karena pada saat ini sedang memerintah, yang dianggapnya adalah yang memerintah itu adalah dari PDI Perjuangan, seharusnya secara logika politik kalau ditambahin menjadi periodenya nambah itu kan enak saja ya Pak Hudori. Tapi karena sikap kita begitu keras dengan sikap untuk taat terhadap konstitusi, ya itu kita jalankan untuk menolaknya itu tadi ya. Oke, dan jadi itu disampaikan dan taat konstitusi ya Pak Nusirwan ya. Kita tanya ke Mas Kudori nih Pak Nusirwan, karena dulu Mas Kudori ini kan istilahnya tuh
sangat mendukung ya Jokowi 3 periode. Saya ingin tahu standpoint Anda saat ini seperti apa soal 3 periode ini, Mas Kudori. Ya, waktu itu saya bermaksud untuk mengantisipasi adanya polarisasi ekstrim ya, sebagaimana terjadi 2014 dan 2019, supaya jangan terulang lagi dalam skala yang menurut proyeksi saya lebih parah. Nah, itu cuma bisa terjadi bukan hanya dengan himbauan atau kesepakatan pemilu damai, karena ini sudah luar biasa ya, perkembangan medsos, kemudian buzzer dan seterusnya, itu penetrasinya luar biasa kepada masyarakat. Rumusan yang saya berikan waktu itu adalah kuota calon tunggal, figurnya adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sangat populer, sementara partai politik ingin menang dan mencari figur yang populer, dan harus bersama Pak Prabowo, karena kalau tidak dirangkul maka Pak Prabowo akan maju sendiri. Nah, tapi teman-teman yang mendukung 3 periode yang lain juga punya argumentasi yang tidak persis sama dengan saya. Ada juga yang mau melanjutkan pembangunan karena merasa Pak Jokowi sudah on track begitu ya. Tetapi poin saya begini sebetulnya, sesungguhnya tidak bisa disamakan antara 3 periode dengan penundaan pemilu, karena 3 periode itu jelas melalui rute amandemen terlebih dahulu, dan karena itu saya dan teman-teman pada waktu itu bicara 3 periode itu, kita bicara tidak ujuk-ujuk, tetapi kita bicara dan terlebih dahulu, dan kita tahu bahwa amandemen itu sudah pernah dilakukan 4 kali dan sesuatu yang diperbolehkan oleh konstitusi. Nah, kalau perpanjangan masa jabatan itu menurut hemat kami pada waktu itu tidak ada jalannya ya, tidak ada jalurnya, tidak ada pintu hukumnya begitu. Jadi kami dan teman-teman yang dulu 3 periode itu dengan tegas-tegas, bisa dicek di media, menolak itu yang namanya gagasan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Nah, kalau saya pribadi melihat begini, sebetulnya pernah nggak Pak Jokowi mengatakan langsung meminta perpanjangan masa jabatan? Kalau tidak pernah, menurut saya juga sebetulnya bukan mustahil itu adalah aspirasi dari partai politik, karena pertama tentu mereka berargumentasi selama pandemi ya, banyak hal yang kemudian tidak bisa dikerjakan, missing opportunity, dan kemudian itu dijadikan dasar untuk perpanjangan masa jabatan. Yang kedua, ya harus dikatakan bahwa teman-teman partai politik juga akan mendapatkan side effect dari penundaan itu dengan masa jabatan yang lebih panjang begitu ya, baik teman-teman yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif ya. Jadi ya kan kembali kepada tesis di awal bahwa Mas Gibran maju karena ditolak 3 periode. Sebetulnya itu juga ada beberapa kemungkinan, misalnya bahwa tadinya mau dipasangkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, tetapi kemudian PDI Perjuangan, Mas Ganjar harus nomor 1 karena PDI adalah nomor 1, akhirnya tidak bisa. Oke. Nah, Pak Prabowo kan koalisinya besar, lalu kemudian ya biasanya kalau koalisi besar itu mencari titik temu ya, apalagi masing-masing pengen jadi cawapres, akhirnya ketemunya di Mas Gibran. Dan Pak Prabowo misalnya karena tahu Pak Jokowi populer, lalu mengharapkan adanya limpahan suara dari Mas Gibran. Jadi sebetulnya variabelnya menurut saya sih banyak, bukan hanya satu teori saja begitu. Oke, baik. Pak Nusirwan, ini terakhir seperti yang dinyatakan Mas Hasto, ada kekhawatiran soal kembalinya nanti soal nepotisme, kemudian juga politik dinasti. Nah, bagaimana Anda memandang hal-hal tersebut? Apa dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia, Pak Nusirwan? Ya, jadi sebetulnya perlu kita luruskan ya, perlu kita sampaikan bahwa persoalannya di sini itu bukan berarti menghalangi hak warga negara untuk tampil menjadi calon presiden atau wakil presiden atau apa saja. Semua itu mau disebut apa saja, apakah itu dinasti politik atau politik dinasti apa saja. Semua itu hanya yang menjadi persoalan adalah berkaitan dengan caranya. Prosesnya Pak Hudori ya. Jadi Pak Hudori kalau mau jadi wakil presiden PDI Perjuangan juga tidak keberatan. Tapi semua itu tentu kami karena taat azas itu tadi. Ya karena kemarin kita bisa melihat ini bukan katanya PDI Perjuangan. Maka sampailah kepada hal yang berkaitan dengan institusi
konstitusi negara, lembaga konstitusi negara, Mahkamah Konstitusi. Itu kan seharusnya kita sangat jaga, kita sangat hormati, kita kawal sebagai benteng harapan rakyat untuk sebuah menjaga kredibilitas institusi tersebut. Nah, inilah sebetulnya sumbernya. Jadi bukan berarti karena kita ini tidak menghendaki adanya tidak bisa kaum muda, kemudian katakanlah siapa saja yang akan menjadi calon, tidak. Tapi kalau caranya, sekali lagi saya ulangi, caranya itu sampai mengorbankan institusi konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi itu tadi, itulah yang sebenarnya kita menjadi terganggu dengan hal tersebut. Karena sejak proses awal sampai kepada pertanyaan 3 periode tadi, pertimbangan kita yang utama karena ini adalah kita sangat menjaga ketaatan kita terhadap konstitusi. Kalau itu dilakukan dengan baik, dilakukan dengan prosedur yang tidak perlu harus lompat-lompat demikian, kita selalu akan memberikan jalan untuk mengikuti seluruh proses-proses akan menjadi apa saja itu kami persilakan dengan catatan tidak dengan melanggar atau katakanlah merusak tatanan konstitusi itu sendiri. Baik, sudah kami tangkap substansinya. Sebenarnya saya penasaran tadi sempat disebutkan ada istilah musang berbulu domba tadi yang digunakan oleh Pak Nusirwan. Tapi sayang waktu kita terbatas, mohon maaf tidak bisa melanjutkan diskusi ini. Terima kasih Mas Kudori, Pak Nusirwan sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Sama-sama. Dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.